Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada di makam Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tepatnya berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Cirebon adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Cirebon mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Tokoh-tokoh dari Cirebon telah memainkan peran utama dalam penyebaran agama Islam dan membangun politik Islam di wilayah Jawa Barat. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa Sunan Gunung Jati tidak hanya gelar untuk satu orang saja. Setidaknya ada 4 ulama yang bergelar Sunan Gunung Jati berdasarkan data dan informasi yang kami terima. Lalu siapa sajakah mereka? Silakan tonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel kami. Semoga bermanfaat. Yang pertama adalah Syekh Datul Kahfi Al-Jailani Al-Hasani. Beliau juga dikenal dengan nama Datuk Kahfi atau Maulana Idhofi Mahdi atau Syekh Nurjati. Makam beliau berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dikisahkan, Syekh Datul Kahfi berasal dari Semenanjung Malaka. Beliau pernah belajar di Tanah Suci Mekah selama beberapa tahun, yang kemudian dilanjutkan ke Baghdad, Irak, lalu dilanjutkan berdakwah ke wilayah Cirebon. Berdasarkan data Babat Sumedang, Syekh Datul Kahfi mendirikan pesantren Gunung Jati pada tahun 1420 Masehi, dan beliau adalah leluhur dari Keraton Sumedang. Syekh Datul Kahfi berdakwah di Kasunanan Gunung Jati selama kurang lebih 55 tahun. Pada tahun 1475 Masehi, beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan Kesunanan Gunung Jati kepada menantunya yang bernama Syarif Hidayatullah. Ulama yang bergelar Sunan Gunung Jati berikutnya adalah Syarif Hidayatullah Al-Bukhari Al-Kadhimi Al-Husaini. Beliau adalah menantu dari Syekh Datul Kahfi atau Sunan Gunung Jati pertama. Dan beliaulah yang lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan gelar Sunan Gunung Jati. Dikisahkan, Syarif Hidayatullah adalah leluhur dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1448 Masehi. Lalu beliau hijrah ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Kemudian pada tahun 1475 Masehi, Syarif Hidayatullah melanjutkan kepemimpinan pesantren Gunung Jati, meneruskan perjuangan Syekh Datul Kahfi yang tak lain adalah ayah mertua beliau. Sebelumnya, pada tahun 1430 Masehi, kakak dari ibu Syarif Hidayatullah, yaitu Pangeran Cakrabuana bin Prabu Siliwangi, yang juga murid dari Syekh Datul Kahfi, mendirikan Dalam Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan atau umarok di Cirebon. Dan Dalam Agung Pakungwati dipimpin oleh Syarif Hidayatullah sejak tahun 1479 sampai dengan tahun 1568 Masehi. Dan ini menjadi representasi
ulama sekaligus umara penguasa Cirebon. Dan karena itulah Syarif Hidayatullah lebih masyhur dengan gelar Sunan Gunung Jati. Yang ketiga adalah Sayyid Zain Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Beliau juga dikenal dengan Pangeran Atas Angin atau Pangeran Raja Laut. Sayyid Zain Abdul Qadir adalah menantu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kedua. Setelah menjadi menantu dari Syarif Hidayatullah, Sayyid Zain banyak mewakili Cirebon dalam urusan luar negeri, termasuk musyawarah para wali di Giri Kedaton dan juga di Demak, serta berperan dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1511 Masehi. Dari pernikahan Sayyid Zain dengan Putri Syarif Hidayatullah menurunkan jalur Pangeran Jayakarta kedua dan Permaisuri Maulana Yusuf atau Sultan Banten kedua. Sayyid Zain juga menikah dengan putri dari Malaka dan menurunkan Sayyid Sulaiman Mojo Agung dan Mbah Soleh Semendi Segoro Puro Sepuh. Sayyid Zain Abdul Qadir berdakwah di Gunung Jati hingga tahun 1552 Masehi, dan beliau wafat dan dimakamkan di Megu, Cirebon. Ulama keempat yang bergelar Sunan Gunung Jati adalah Sayyid Fatahillah Al-Bukhari Al-Kadhimi Al-Husaini. Sayyid Fatahillah adalah menantu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kedua, dan adik ipar dari Sayyid Zain Abdul Qadir atau Sunan Gunung Jati ketiga. Sayyid Fatahillah adalah leluhur dari Keratuan Darah Putih Lampung dan beberapa kemas Ki Agung Palembang. Pada tahun 1527 Masehi, Sayyid Fatahillah pernah menjadi penguasa Jayakarta. Baru pada tahun 1552 Masehi, beliau mulai meneruskan perjuangan mertua beliau, yaitu Syarif Hidayatullah di Cirebon untuk mengurus Kasunanan Gunung Jati. Ketika mertua beliau wafat pada tahun 1568 Masehi, Sayyid Fatahillah atau Sunan Gunung Jati keempat menjadi penguasa Cirebon hingga wafat pada tahun 1570 Masehi. Sayyid Fatahillah dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon, satu komplek dengan mertua beliau yaitu Syarif Hidayatullah. Setelah itu, tidak ada lagi tokoh dalam sejarah Cirebon yang dicatat dengan gelar Susuhunan atau Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1570 Masehi, kepemimpinan dakwah maupun kekuasaan atas Cirebon dilanjutkan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu pertama, yang masih keturunan dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Agar tidak ketinggalan informasi tentang makam para wali dari kami, Anda bisa menekan tombol subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.